semua ya. Sini gue mau kenalin, gue Iki. Gue pengen bacain buku. Judulnya Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Karya dari Mark Manson. Di bab pertama, jangan berusaha. Charles Bukowski. Dulunya adalah seorang pecandu alkohol. Senang main perempuan. Penjudi kronis. Kasar. Kikir. Tukang utang. Dan dalam hari-hari terburuknya, seorang penyair. Dia barangkali adalah manusia terakhir di muka bumi yang bakal kamu minta nasihat tentang kehidupan. Atau nama terakhir yang ingin kamu lihat dalam deretan buku motivasi jenis apapun. Justru, fakta itulah yang menjadikan sosoknya sempurna untuk memulai buku ini. Bukowski bercita-cita menjadi seorang penulis. Namun, karya terus-menerus ditolak oleh hampir setiap majalah. Surat kabar, jurnal, agen, dan penerbit yang pernah dihubunginya. Tulisannya sangat hancur. Kata mereka, kasar, menjijikan, tidak bermoral. Dan begitu tumpukan surat penolakan bertambah tinggi. Beban dari kegagalan tersebut mendorongnya ke dalam sebuah depresi yang kian diperberat oleh alkohol yang terus menghantui sebagian besar hidupnya. Sehari-hari, Bukowski bekerja sebagai seorang penyortir surat di sebuah kantor pos. Ia digaji sangat rendah dan hampir seluruh uangnya dihabiskan untuk minuman keras. Barulah di sisanya ia pakai untuk berjudi di pacuan kuda. Malamnya ia minum minuman sendirian dan kadang menuntaskan puisi di mesin tik usangnya. Kerap kali dia siuman di lantai setelah pingsan semalam sebelumnya. 30 tahun berjalan tanpa arti seperti itu. Hampir seluruh waktunya ada dalam bayang-bayangan alkohol, narkoba, judi, dan pelacuran. Kemudian saat Bukowski berusia 50 tahun, setelah seumur hidup merasa gagal dan membenci diri sendiri, seorang editor di sebuah penerbitan independen kecil menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Editor ini tidak menawari Bukowski segepok uang atau penjualan buku yang menjanjikan. Namun dia menaruh ketertarikan yang ganjil terhadap si pemabuk dan pecundang ini. Jadi dia memutuskan untuk memberikan satu kesempatan. Itulah peluang pertama Bukowski. Dan ia sadar mungkin itu satu-satunya yang bisa didapatkannya. Bukowski menjawab tantangan sang editor. Saya hanya bisa memilih satu dari dua pilihan. Tetap bekerja di kantor pos dan bakalan sinting. Atau tetap di luar sini menjadi penulis dan kelaparan. Saya lebih memilih kelaparan saja. Setelah mendatangani kontrak, Bukowski menulis novel pertamanya hanya dalam 3 minggu. Judulnya sederhana, Post Office. Di dalamnya, dia menulis didedikasikan untuk tak seorang pun. Kelak, Bukowski mencatatkan diri sebagai seorang penulis novel dan puisi yang sukses. Dia terus berkarya dan menerbitkan 6 novel dan ratusan puisi. Menjual lebih dari 2 juta kopi, popularitasnya melampaui harapan setiap orang, terutama ekspektasinya sendiri.
Kisah Bukowski ibarat amunisi untuk kultur cerita inspiratif di zaman kita. Kehidupan Bukowski mewakili perjalanan mimpi Amerika. Seorang pria yang berjuang atas apa yang diinginkannya, pantang menyerah, dan pada akhirnya meraih mimpinya. Praktis, ini seperti sebuah film. Kita semua menyaksikan cerita Bukowski dan berkata, apa aku bilang? Orang ini tidak pernah menyerah. Orang ini tidak pernah berhenti mencoba. Orang ini selalu percaya diri. Ia gigih melawan segala rintangan dan akhirnya sukses. Tapi semua narasi itu terdengar janggal karena di atas batu nisan Bukowski tertulis, jangan berusaha. Lihat, meski nyatanya bukunya laris manis dan sosoknya terkenal, Bukowski dulunya adalah seorang pecundang. Ia tahu benar itu. Dan keberhasilannya bukan hasil kegigihannya untuk menjadi seorang pemenang. Namun dari kenyataan bahwa ia tahu kalau dirinya seorang pecundang, menerimanya dan kemudian menulis secara jujur tentangnya. Ia tidak pernah mencoba untuk menjadi selain dirinya sendiri. Kecerdasan dalam tulisan Bukowski bukan soal memanfaatkan peluang yang luar biasa atau mengembangkan dirinya menjadi seorang sastrawan yang gemilang. Yang ada adalah kebalikannya. Ia hebat karena kemampuan sederhananya untuk jujur pada diri sendiri, sepenuhnya dan setulusnya. Terutama mengakui hal-hal yang paling buruk yang ada pada dirinya sekalipun dan untuk membagikan perasaannya tanpa segan dan ragu. Ini adalah cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia nyaman dengan cerminan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Bukowski sama sekali masa bodoh dengan kesuksesan. Bahkan setelah dia menjadi terkenal, dia masih muncul dalam pembacaan puisi, mendamprat dan mencibir audiensnya dengan kasar. Dia masih mengekspos dirinya di muka umum dan meniduri setiap perempuan yang ditemuinya. Menjadi terkenal dan sukses tidak mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ia menjadi terkenal dan sukses bukan karena perubahannya menjadi orang yang lebih baik. Perbaikan diri dan kesuksesan kadang terjadi bersama. Namun itu tidak lantas berarti keduanya adalah hal yang sama. Budaya kita hari ini terobsesi untuk mewujudkan harapan-harapan positif yang mustahil diwujudkan. Menjadi lebih bahagia, menjadi lebih sehat, menjadi paling baik, lebih baik daripada lainnya, menjadi lebih pintar, lebih cepat, lebih kaya, lebih seksi, lebih populer, lebih produktif, lebih diinginkan, dan lebih dikagumi. Menjadi sempurna dan memukau setiap hari. Kamu meninggalkan sekepok emas 24 karat usai sarapan dan mencium istri kamu yang bahenol dan telah siap melakukan selfie. Lalu berpamitan pada anak-anak kamu yang manis dan gendut. Lalu menerbangkan helikopter pribadi ke tempat kerja yang menyenangkan, di mana kamu bisa menghabiskan hari-hari dengan mengerjakan hal-hal yang bermakna, misalnya menyelamatkan planet ini. Namun, ketika kamu berhenti sejenak dan sungguh merenungkannya, nasihat hidup yang konvensional, segala macam nasihat motivasional untuk menjadi pribadi yang positif atau menyenangkan yang selalu kita dengar, sebenarnya justru memberi penekanan pada kekurangan kamu. Nasihat itu langsung menyoroti apa yang kamu anggap sebagai kekurangan dan kegagalan pribadi kamu. Kemudian menggarisbawahi hal tersebut untuk kamu. Kamu mempelajari cara terbaik untuk mendapatkan uang karena kamu sudah merasa tidak punya cukup uang. Kamu berdiri di depan cermin dan terus mengafirmasi kalau kamu cantik karena kamu sudah merasa tidak cantik. Kamu mengikuti tips berkencan dan menjalin hubungan karena kamu merasa bahwa memang kamu tidak layak dicintai. Kamu melakukan latihan visualisasi yang konyol untuk menjadi lebih sukses karena kamu memang merasa tidak cukup sukses. Ironisnya,
Pengarahan pemikiran pada hal-hal positif ini tentang apa yang lebih baik, apa yang lebih unggul, hanya akan mengingatkan diri kita lagi dan lagi tentang kegagalan kita, kekurangan kita, apa yang seharusnya kita lakukan namun gagal kita wujudkan. Bagaimanapun, jika seorang sungguh bahagia, dia tidak akan merasa perlu untuk berdiri di depan cermin dan mengulang-ulang ucapan kalau dia bahagia. Dia bahagia ya, bahagia begitu saja. Ada sebuah ungkapan di Texas. Anjing paling mungil menggonggong paling keras. Seseorang yang percaya diri tidak merasa perlu untuk membuktikan kalau dia percaya diri. Seorang wanita yang kaya tidak merasa perlu meyakinkan seorang pun kalau dia kaya. Entah kamu seperti itu atau tidak. Dan jika kamu setiap saat memimpikan sesuatu, kamu sebenarnya sedang menguatkan realitas bawah sadar kamu lagi dan lagi bahwa kamu bukan itu. Setiap iklan di TV yang diproduksi ingin agar kamu percaya bahwa kunci suatu kehidupan yang baik adalah pekerjaan yang lebih baik, atau mobil yang lebih mewah, atau pacar yang lebih cantik, atau hot tub dengan kolam pompa untuk anak-anak. Dunia secara konstan mencecar kamu bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih baik adalah lebih, lebih, lebih banyak. Dapatkan lebih banyak, buat lebih banyak, jadi lebih dan lebih. Kamu secara konstan dibombardir dengan pesan untuk memedulikan apa saja, kapan saja. Berpikir untuk membeli TV baru, liburan ke destinasi yang lebih baik daripada rekan kerja kamu, beli ornamen taman baru, bahkan kamu didorong untuk mempertimbangkan membeli tongsis yang cocok. Mengapa? Dugaan saya, karena membeli lebih banyak barang baik untuk bisnis. Dalam waktu memang tidak ada yang salah dari sisi bisnis. Masalahnya justru memedulikan terlalu banyak hal yang berakibat buruk untuk kesehatan mental kamu. Ini membuat kamu menjadi terlalu terikat pada hal-hal yang dangkal dan palsu. Kamu membiarkan hidup kamu demi mengejar fata morgana kebahagiaan dan kepuasan. Kunci untuk kehidupan yang baik